di suatu tempat yang sangat jauh, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Asiria. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Zamer. Penduduk di sana adalah anak-anak Tuhan. Setiap tahun, Raja Zamer selalu pergi berlibur sebelum merayakan pesta Natal di Asiria. Apakah Raja Zamer pergi berlibur tahun ini? Aduh, aku Raja Zamer bosan san. Tahun lalu gak bisa pergi liburan. Tahun ini ternyata masih sama, gak bisa kemana-mana. Aku jadi bosan. Ada apa, Raja? Kok terlihat kesal mukanya? Ada yang ganggu Raja ya? Siapa? Siapa yang berani ganggu Raja? Gak ada yang gangguin saya. Terus, kenapa muka Raja cembetut begitu? Azin, aku ini lagi bosan san. Gak bisa pergi kemana-mana. Di mana-mana kondisinya semua sama, Raja. Jadi Raja nggak boleh kesel. Aku gak betah pakai masker terus. Aku gak mau pakai Jangan. Nanti virusnya seneng. Kita harus tetap menjaga protokol. Bosen. Aku butuh hiburan. Bagaimana kalau kita nyanyi aja? Nyanyi? Iya, bersama-sama memuji Tuhan. Sama siapa? Ada kakak-kakak sekolah minggu di Asiria yang akan memimpin puji-pujian, dan nanti kita dengarkan firman bersama-sama juga. Ya udah deh, boleh. Biar aku gak bosen. Halo Kak Andre. Halo Kak Caca. Halo adik-adik. Halo adik-adik semua. Kak Andre. Iya. Tadi lihat gak? Kenapa? Mukanya Raja Zamer. Oh iya. Kenapa tuh? Kayaknya Raja Zamer tadi mukanya cembetut dah Kak. Cembetut, iya. Raja Zamer katanya bosen. Oh. Gak bisa jalan-jalan di kerajaan terus. Oh iya. Jadi iya. mukanya cembetut. Jadinya dia sedih ya, dia cembetut aja ya Iya. karena dia nggak bisa jalan-jalan ya Kak ya. Boleh gak kayak gitu Kak? Kita Kak sebagai anak Tuhan nggak boleh Kak seperti itu. Nggak boleh cembetut-cembetut iya, ya? Iya nggak boleh cembetut. Sedih terus nggak boleh Kak. Boleh. Iya. Nah, kalau gitu Iya. kita mau ajak adik-adik sama Raja Zamer Iya. untuk puji Tuhan. Puji Tuhan, betul. Biar hatinya penuh dengan sukacita. Iya, biar nggak cembetut lagi. Iya. Iya, adik-adik udah siap? Siap belum? Siap, udah siap. Udah Kak. Sip, Sip, sekarang kita lagu mulai. pertama kita Iya. mau nyanyi It's a Great Great Thing. Thing. Bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya Gerakan, adik ya. iya. Biar semangat, adik-adiknya juga di rumah jadi happy ya Kak ya. Termasuk Raja Zamer harus ikutan gerakan. Oh iya, nih. betul banget. Oke, kita Iya. mulai Kak Janet. It's a great thing, it's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walk dulu ya Kak. Walking in the light of the Lord. Walk.
Raja Samer udah mulai senyum-senyum dikit nih Kak. Tadi pakai gerakan juga ya? Iya, soalnya dia ikut gerak. Pasti hatinya ikut senang Kak. Biar Iya. semangat lagi, kita Iya. mau undang Tuhan Yesus Oh di iya. kebaktian hari ini. Betul banget Kak. Kita belum berdoa ya Kak ya. Belum berdoa. Iya. Kita mau nyanyi Bapakku Ku datang. datang. Adik-adik siapin sikap doa yang baik. Kita nyanyi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau telah Engkau telah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk mengikuti mengikuti sekolah minggu ini. sekolah minggu ini. Engkau mau pimpin Engkau mau pimpin dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Engkau juga Engkau juga mau menerima mau menerima puji-pujian puji-pujian yang kami yang naikkan. kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Udah Iya, berdoa Kak. sudah berdoa sama Tuhan Kak. Kita gimana nih Kak? Caranya supaya kita bisa tadi senang. Sukacita terus Sukacita, ya. iya betul. Caranya ada Kak. Tuhan Yesus harus ada dalam hati kita. Oh, gimana tuh Kak caranya supaya Tuhan Yesus bisa hadir dalam hati kita Kak? Caranya Iya. kita kalau Tuhan Yesus ketok hati kita Iya. melalui firman-Nya, kita mau buka, Oh, mengizinkan Tuhan Yesus iya. masuk. Jadi kalau saat kita mendengarkan firman Tuhan itu Kak, kita dengerin baik-baik, terus juga kita buka hati kita supaya firman-Nya masuk ke dalam Masuk. kita. Jangan cuma dengerin doang, tapi Oh. keluar lagi lewat Oh, kuping satunya Kak. iya, nggak boleh ya, Kak, ya? Nggak boleh. Jadi kalau diketok kita Harus membukakan hati kita supaya Tuhan masuk ke dalam hati kita. Oh iya. Ada lagunya loh. Ada lagunya. Ini udah lama. Udah lama ya Kak? banget gak dinyanyiin. Oh, kira-kira adik-adik masih bisa ngikutin kita kan nih Kak? Seharusnya bisa. Bisa ya, Adik-adik Kak, ya? Ingetannya bagus. Wah iya. Judulnya, Lagu apa kira-kira nih Kak? Tok tok tok. Yesus mengetuk Pintu. pintu. Pintu siapa? Pintu hati kita, Kak. Iya. Yuk Kak Janet, kita mulai lagu tok tok tok. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus akan
Jadi saat kita dengar firman, Tuhan itu sedang mengetuk pintu pintu hati hati kita. Iya. Kalau dibuka, sukacita yang kita Sukacita. dapatkan. Oh iya, begitu ya Kak. Sekarang Iya. saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Oh iya, siapin hati kita ya Kak ya. Kita buka ya Kak ya. Buka. Adik-adik kalau buka, sukacita. Oke. Terutama Raja Zamer. Oh nih, Kak. iya, Raja Samer harus buka pintu hatinya supaya dia dengar firman. Ntar bisa sukacita selalu ya nggak Kak ya. bosan lagi, Iya. Kak. Kalau gitu Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Kak ya. berdoa Iya. dulu kita mau nyanyi Tuhan aku rindu. Doa yang baik, nggak ada yang main-main lagi ya Kak ya. Karena kita sudah mau mendengar firman Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurangi saat ini Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurangi saat ini Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin dalam puji-pujian. puji-pujian. Tuhan, Tuhan, sekarang kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan seluruh perintah-Mu. Tuhan juga yang menyertai kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Sikapnya yang bagus, udah nggak ada yang main-main lagi. Mulutnya dikunci. Yang dibuka apa? Telinganya. Iya. Kalau kakak nggak nanya, nggak boleh bersuara ya. Kalian harus dengerin firman Tuhan. Nah, kakak hari ini mau cerita nih adik-adik tentang cerita Alkitab. Nih, ada sepasang suami istri adik-adik. Mereka taat sekali dengan firman Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin mendengarkan firman. Bukan dengerin aja adik-adik, tapi mereka juga melakukan firman Tuhan. Mereka juga rajin memuji Tuhan, rajin berdoa. Nah, suami istri ini
kakak namain ini bapak, ini ibu ya. Nah, bapak ibu ini mereka tidak memiliki anak adik-adik. Padahal mereka pengen punya anak. Bahkan sampai tua pun mereka tidak memiliki seorang anak, mereka hanya hidup berdua. Tapi meskipun begitu, mereka tidak ngomel, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak bilang, kita udah taat sama perintah Tuhan, tapi kok kita nggak dikasih anak? Kok Tuhan nggak dengar doa kita? Enggak adik-adik, mereka nggak begitu. Mereka tetap taat sama firman Tuhan. Mereka tetap rajin berdoa, mereka tetap rajin memuji Tuhan. Nah, bapak ini, dia adalah seorang imam. Nah, seorang imam ini tugasnya bertugas di bait suci. Nah, suatu ketika bapak ini mendapat tugas untuk membakar mezbah korban bakaran adik-adik di bait suci. Pada saat dia bertugas, pada saat dia membakar korban bakaran, tiba-tiba muncullah seseorang adik-adik. Nah, si bapak ini bingung, dia kaget. Kayaknya tadi, dalam hati dia bilang, kayaknya tadi saya sendirian. Kayaknya tadi nggak ada orang di sini. Kok tiba-tiba ada orang? Siapa ya dia ya? Nah, si bapak ini kaget adik-adik. Lalu orang yang tiba-tiba muncul ini adik-adik, dia bilang begini adik-adik, jangan takut, doamu sudah didengar. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Yohanes. Nah, adik-adik, tadi orang ini bilang apa? Anaknya namanya Yohanes. Siapa yang tahu? Ibu bapak ini namanya siapa? Ayo. Anaknya tadi disuruh kasih nama siapa? Yohanes. Nah, ibu bapak ini siapa namanya? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Samuel? Bukan. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Siapa? Yakub? Bukan. Bukan. Ayo, siapa lagi yang tahu? Nah, benar-benar. Itu dia. Namanya, ini siapa? Bapak Zakaria. Yang ini, Ibu Elisabeth. Nah, si bapak ini terkejut adik-adik. Dan ternyata, siapa orang yang tiba-tiba muncul ini? Yang tadi bilang, jangan takut, sebab doamu sudah didengar. Siapa? Dia adalah seorang malaikat yang bernama Gabriel. Jangan salah adik-adik ya, namanya malaikat Gabriel. Nah, coba kita baca di Alkitab. Sebenarnya malaikat Gabriel ini ngomongnya apa sih? Kita buka di Lukas 1 ayat 13. Yuk kita baca ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, si bapak Zakaria ini kaget adik-adik. Bukan itu aja yang dibilang sama malaikat ini. Malaikat ini juga bilang bahwa anaknya nanti akan menjadi orang besar. Dia akan membawa sukacita buat banyak orang. Dan anaknya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan sejak ada di dalam kandungan ibunya. Wah, si bapak ini terkejut. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Zakaria ini? Coba kita baca lagi ya, yuk. Kita baca di Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.
Nah, si Bapak Sakaria ini apa? Dia tidak percaya adik-adik. Dia meragukan perkataan dari malaikat ini. Ah, mana mungkin? Aku ini sudah tua, istriku juga sudah tua. Mana mungkin kami punya anak? Nggak mungkin ah. Kayaknya nggak mungkin. Nah, si Bapak Sakaria ini nggak percaya adik-adik. Lalu, apa yang dikatakan malaikat Gabriel? Coba kita buka lagi. Kita buka di Lukas 1 ayat 20. Nah, malaikat Gabriel itu bilang, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, tadi malaikat Gabriel bilang apa? Karena Bapak Sakaria ini tidak percaya, maka dia akan mendapat hukuman. Bapak Sakaria ini akan jadi bisu sampai anaknya nanti lahir. Wah, bener nggak ya? Bener nggak si Bapak ini bakal jadi bisu? Nah, pada saat si Bapak Sakaria ini mau jawab malaikatnya, ternyata benar adik-adik. Si Bapak Sakaria ini jadi bisu. Dia nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa, suaranya nggak keluar adik-adik. Nah, ternyata apa yang dikatakan malaikat ini ternyata benar terjadi. Apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Kemudian Bapak Sakaria ini berpikir adik-adik, nah, apa yang dikatakan malaikat ini, perkataan Tuhan benar-benar terjadi. Aku jadi bisu. Nah, berarti tadi yang malaikat Gabriel bilang bahwa istriku akan mengandung dan melahirkan seorang anak, berarti benar-benar akan terjadi. Wah, Bapak Sakaria ini jadi percaya adik-adik. Dia senang karena dia akan mendapatkan seorang anak. Dia senang sekali adik-adik. Dia pengen cepat-cepat pulang, dia pengen cepat-cepat cerita sama istrinya. Tapi gimana ya ceritanya? Dia bilang, aku udah nggak bisa ngomong. Dalam hati dia berpikir, ya aku udah nggak bisa ngomong. Gimana nanti aku cerita sama istriku? Ya, si Bapak Sakaria ini menyesal adik-adik. Menyesal karena tadi dia meragukan perkataan Tuhan. Sampai akhirnya dia jadi bisu. Coba kalau tadi dia langsung percaya. Coba kalau tadi dia tidak ragu-ragu. Dia pasti sekarang masih bisa bicara adik-adik. Dia nyesal adik-adik. Ya, tapi mau gimana? Udah si Bapak Sakaria udah jadi bisu ya adik-adik ya. Nah, di luar bait suci ada jemaat yang lagi menunggu si Bapak Sakaria ini keluar. Nah, jemaat yang ada di luar bait suci mereka juga ikut berdoa adik-adik. Mereka berdoa pada saat Bapak Imam mempersembahkan korban bakaran, jemaat yang di luar bait suci mereka juga ikut berdoa. Nah, jemaat-jemaat itu bingung adik-adik. Kok Bapak Sakaria lama amat ya di dalam bait suci? Kok nggak keluar-keluar ya? Lama amat kayaknya udah dari tadi, tapi kok nggak keluar-keluar? Nah, pada saat Bapak Sakaria ini keluar, mereka bertanya, Bapak Sakaria ini nggak bisa jawab karena dia bisu. Akhirnya Bapak Sakaria ini menceritakan dengan bahasa isyarat adik-adik. Sampai akhirnya jemaatnya mengerti. Nah, setelah selesai dengan tugasnya di bait suci, di bait Allah, dia cepat-cepat buru-buru pulang. Dia pengen cerita sama istrinya. Dia pulang dengan hati yang gembira adik-adik. Dia senang sekali karena mereka akan memiliki seorang anak. Wah, Bapak Sakaria pulang dengan hati yang senang.
Sampai di rumah, si Ibu Elizabeth lihat adik-adik, kamu kenapa? Kok muka kamu kayaknya seneng amat, kayaknya happy banget. Nah, si Bapak Sakarianya ini berceritalah dia dengan bahasa isyarat. Nah, tapi akhirnya Ibu Elizabeth-nya mengerti adik-adik. Dan dia senang sekali, dia langsung percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka. Mereka langsung mengucap syukur karena Tuhan sudah mendengar doa mereka adik-adik. Dan benar adik-adik, ternyata Ibu Elizabeth benar-benar mengandung. Nah, kita sebagai anak Tuhan, seperti Bapak Sakaria enggak? Bapak Sakaria sudah taat sama firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia ragu. Dia enggak percaya sama firman Tuhan. Gimana dengan adik-adik? Adik-adik setiap hari Minggu dengerin firman. Apalagi dengar firman, misalkan dengar firman kakak hari ini. Adik-adik percaya atau enggak? Atau, itu yang kakak cerita itu cuma dongeng. Gak mungkin terjadi. Cuma cerita doang, itu mah bohongan. Kayak gitu adik-adik. Adik-adik percaya atau ragu-ragu? Jangan ya adik-adik ya. Jangan seperti si Bapak Sakaria. Dihukum dulu, baru percaya. Kita sebagai anak Tuhan harus percaya dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya dan amin untuk selamanya. Yang artinya semua firman Tuhan di dalam Alkitab ini semuanya pasti akan terjadi dan semuanya terjadi. Ya adik-adik, jadi kita nggak boleh ragu lagi, kita nggak boleh tidak percaya, tapi kita harus percaya. Nah, sekarang yuk adik-adik, semua boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa. Firman kakak sampai di sini, lanjutannya adik-adik tunggu minggu depan ya. Yuk, sikap doanya yang baik. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu yakin dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Biar Engkau yang memimpin aktivitas sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gimana Raja? Apakah
sudah kembali happy? Makasih Azin. Hati saya sekarang jadi senang. Gak bosen lagi. Aku sudah memuji Tuhan. Sudah dengar firman yang mengajarkan untuk tidak meragukan Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan. Aku percaya pasti Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Asik, Raja Samer sudah kembali happy. Uhui.